Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hut. Cukup langka karena ini dua opsi yang sama, tapi ini penuh dengan kekeliruan gitu loh. Jadi kalau orang-orang lagi panik, iya memang benar gitu loh ya. Dia sulit ini untuk memahami dari dua opsi ini. Terutama ada pundi ini selalu menggunakan yang katanya PT-PT yang ini segala macam, kan itu selalu yang mereka lontarkan. Tapi ini suatu keunikan. Jadi kalau memang kita pikirkan dengan seksama ya, dengan kita pikirkan memang betul-betul ini, tapi tidak dengan kepanikan, ini Anda bisa lihat bahwa ada eh, kekilafan atau kebodohan. Tapi kalau saya membaca sih kebodohan. Masa sebuah perusahaan yang cukup besar yang selalu berkoar-koar ingin mempenjarakan orang, ingin memblok orang, tiba-tiba membuat copy surat aja nggak mengerti gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, makin bermanfaat lagi, dan pastinya bisa memberikan motivasi dan solusi selalu buat orang. Buat teman-teman yang selalu mensupport, oke, di sini saya bilangin, di sini logika Anda memang penting gitu loh ya. Kebanyakan kita itu yang telat bayar, gagal bayar, apalagi dia ada pundi yang selalu berkoar-koar kayak rupiah cepat, yang selalu menggebu-gebu banget, yang tanpa kenal, yang begana, yang begini ini segala macam. Mereka kan tidak kenal akan hal itu gitu loh. Yang mereka tahu itu yang penting mencaci maki, meneror dan segala macam gitu loh ya. Tapi tahu nggak Anda, di balik hinaan itu, di balik teroran yang berkoar-koar di ada pundi itu, ada suatu kebodohan yang tersimpan ya. Tapi biasanya orang panik tidak akan menemukan hal ini ya. Orang lagi stres tidak akan bisa memahami hal ini ya. Kenapa saya bilangin seperti ini? Ini dia posisinya lagi panik, ini lagi stres, dia nggak akan bisa melihat dan mencerna dengan maksimal ini benar atau tidak gitu ya. Yang dia ada dalam pikiran dia adalah ini sudah benar, ini fakta yang akan terjadi, ini fakta yang akan dilalui, ini fakta yang sudah dia terima gitu loh. Pasti dia cuma seperti itu. Coba Anda lihat dulu yang di sebelah Anda ini, di sini di sebelah Anda ini ada dua surat, saya munculkan sekaligus dua surat ya. Saya bacakan dulu. Yang pertama ini PT Cakrawala Selaras ya. Namanya di alamatnya itu Grand SCBD Tower 2 Unit 9G BEI ya. Anda simak itu ya. Tengok kepala suratnya. Jalannya Letjen Sudirman Kaf 22 Strip 24 Jakarta, Strip Senayan Jakarta Selatan. Jalan telepon 021 806 79688. Itu kepala suratnya aja ya, kepala suratnya. Dan ini lagi ada juga dengan hal yang sama ini. Namanya Anda bisa lihat di sebelah Anda bisa lihat di layar Anda ini hari ini ya. PT Citra Buana Sentosa. Ya. Ini alamatnya Grand Sleepy Tower Unit 9G Cekindo Business Center ya, dengan alamat Letjen S. Pratman Kap 22 Strip 24 Sleepy Palmerah Jakarta Barat 11480. Jalan telepon 021 806 79688. Oke, tapi ini kenapa dua PT dengan alamat yang sama, jalan yang berbeda? Anda bisa lihat di layar Anda ya. Anda lihat di layar Anda, ini kebodohan dari DC ada pundi ya. Tengok itu, yang satu PT Citra Buana Sentosa, yang satu lagi PT Cakrawala Selaras dengan alamat yang hampir sama, tapi satu Jakarta Senayan Jakarta Selatan, yang satunya berada di Palmerah Jakarta Barat ya. Anda lihat itu dengan nomor telepon yang sama dan alamatnya itu hampir sama, dua-duanya alamatnya sama dan jalannya juga sama. Letjen Sudirman Kap 22 Strip 24 Jakarta
Dan ini juga sama Letjen S. Parman, ya. Itu hampir sama. Masa Sudirman dengan S. Parman itu bisa mereka mencari dengan nomor yang sama, 22 strip 24 selipi. Kebodohan dari DC, ya. Dia tidak perhatikan ini nih. Dia seakan-akan dia cuma berpikir satu orang ini kalau kita sudah ancam seperti ini, ya udah mereka juga tidak akan memperhatikan di ancaman lain. Ternyata saya menemukan dua surat yang sama tapi berbeda nama. Ya, ini sama ini, ya. Masa jalannya Letjen S. Parman 1, habis itu di sini Letjen Sudirman 1. Ya. Masa dua-duanya Letjen, ya. Kecuali Jenderal Sudirman 1 baru Letjen S. Parman 1. Ini kenapa dua-duanya Letjen? Ya. Setahu saya Sudirman ini itu jenderal. Ya. Itu kebodohannya. Itu yang paling pertama. Ini biasanya kalau orang panik tidak menemukan hal seperti ini. Anda perhatikan dulu di layar Anda itu. Ya. Habis itu nomor suratnya X 7 Romawi strip 6 078 garis miring 078 garis miring 46 RT dan RW ini sama. Masa kepala suratnya cuma satu nomor, ya. Kalau orang panik tidak akan menemukan perbedaan ini gitu loh. Dan dia juga cuma menemukan satu surat yang dikirim oleh DC gitu loh. Tapi mudah-mudahan dengan saya membongkar hal seperti ini, Anda tidak ketakutan lagi dengan ada pundi. Ada pundi itu besar bacot doang gitu loh. Nggak ada itu sebuahnya, nggak ada gitu loh ya. Habis itu lagi ini udah pasti ya, isinya pasti sama dengan copy paste, cuman perbedaan nama PT aja gitu ya. Tapi kita melihat di situ itu kan satu PT-nya Cakrawala Selaras, yang satu lagi PT Buana Sentosa. Tadi sudah saya bilangin, masa nomor tempat kantor mereka hampir sama dua-duanya. Hebat kali mereka mencari alamat gitu loh ya. Yang satu Letjen S. Parman, yang satu lagi Letjen Sudirman. Ukurannya Jenderal Sudirman gitu loh ya, kecuali Letjen Suprapto ya, oke gitu loh. Ini dari nama aja, dari jalan aja saya udah langka ini ya. Mana ada Sudirman itu Letnan Jenderal. Udah tahu dia jenderal kok. Jenderal Sudirman itu baru ada. Itu kebodohan. Biasanya orang-orang langsung panik itu, dia tidak perhatikan dulu. Ini jalannya benar, ini kan bisa dilihat dulu. Kalau Letjen S. Parman oke lah gitu loh ya. Tapi Letjen Sudirman ini yang bingungnya ya. Oke, habis itu isi suratnya hampir sama, cuman perbedaan di sini ada dua, dan namanya dua-duanya saya sensor dengan hutang yang juga berbeda. Yang satu 2.800.000, yang satu lagi 1.500.000. Tapi ini ID nasabah mana ini? Yang satu pakai ID nasabah, yang satu lagi tidak ada ID nasabah. Yang paling aneh, dua ID card, nomor ID card, yang satu namanya Andrian Lopez 8840603 ya. Yang satu namanya Jimmy Ferdinand 8840603. Apakah ada pundi kekurangan nomor ID card gitu loh? Kalau kekurangan kita bisa nambah kan. Mereka tinggal ngakui aja kami kekurangan itu gitu ya. Kan kita bisa nambah, kita bisa carikan di mana kita bisa nemukan gitu loh nomor-nomornya. Ini sebenarnya dua surat yang ada di apa Anda ini sebenarnya editan gitu loh. Dan mereka ini tidak memperhatikan ini. Jadi mereka asal jadi. Anda kan nampak itu di layar Anda ya. Itu Anda bisa lihat itu perbedaannya gitu loh. Ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya ketika Anda mendapatkan hal ini, yang menjadi poin ketakutan Anda sebenarnya kan ada materai 6000 tertulis. Ini materai ini jelas tempel ini editan dari Photoshop. Ini ditempel, coba Anda perhatikan lagi. Ya, itu ditempel itu. Ya, memang namanya hampir sama. Yang jadi langkahnya, ini nomor surat, masa satu nomor surat bisa ke seluruh nasabah? Ya. Setahu saya ini beda-beda. Kayak mana mereka mau menemui di satu nomor surat yang sama, itu kan mereka harusnya ada berangkat atau harus ada tempat penyimpanan data orang. Bagaimana mereka bisa cari tahu kalau dengan nomor kop suratnya sama semuanya? Ya. Habis itu ID card dari debt collectornya itu juga sama. Cuma namanya yang berbeda, Adrian Lopez. Habis itu satu lagi namanya Jimmy Ferdinand. Saya yakin dua-duanya namanya palsu. Ya.
Ini asal jadi ini. Mereka editnya kurang berkualitas, mereka kurang jeli dalam hal ini. Kalau memang dia seorang profesional, mereka tidak akan gagal dalam membuat nomor surat. Dan mereka tidak akan bisa menyamakan Letjen Sudirman Cup 22 Strip 24 Jakarta dengan Letjen S. Parman. Ya, dengan nomor yang sama juga gitu loh, ha. Ya, 22 Strip 24 Selipi Palmerah Jakarta Barat. Ya, yang satu letaknya di Jakarta Barat dengan nomor yang sama, hebat kali dia mencari kantor gitu loh. Dengan nomor yang sama. Emang bapak nih yang bikin? Kan enggak gitu loh ya. Nomor itu kan berdasarkan urutan nomor rumah yang sudah ada di situ atau ruko yang sudah ada di situ. Mana bisa ini dibikin-bikin atau di request gitu loh. Ya, saya butuh nomornya 22 strip 24. Nggak masuk di akal gitu. Tapi kalau orang lagi panik, Anda yang lagi panik, telat bayar di ada pundi, stresnya minta ampun ini. Ya, Anda tidak akan bisa kayak mana mencerna pikiran Anda kembali. Makanya saya bilangin, tenangkanlah pikiran Anda ketika Anda menghadapi suatu ancaman gitu. Ya. Jangan Anda panikkan gitu loh. Coba Anda perhatikan benar-benar dua surat yang tadinya saya munculkan di layar. Coba Anda lihat gitu loh. Dengan seksama Anda coba lihat. Ya. Bayangin itu kebodohan dari Ada Pundi. Ya. Ada Pundi ini nggak bodoh ini, tapi yang bodoh itu DC-nya. Ya. Jadi Anda buat ke depannya jangan takut lagi, kapan perlu stop pembayarannya gitu loh. Stop dulu, minta semua DC-nya untuk datang. Jangan Anda lakukan lagi pembayaran secara online. Ya. Ini sudah banyak ini yang penipuan-penipuan seperti ini sudah banyak gitu loh. Tujuan mereka yang seperti ini apa kalau bukan untuk menipu? Ya. Dan saya herankan kenapa Ada Pundi ini masih dibiarkan oleh otoritas jasa keuangan. Udah jelas seperti ini. Apakah kebodohan ini dipelihara oleh OJK gitu loh? Ya. Ukurannya pinjol yang seperti ini dibuang. Jangan yang bodoh ini kita simpan juga gitu loh. Udah jelas mereka salah, kita nggak perlu mempertahankan. Udah buang ini. Berarti ini mencari malapetaka nanti ke depannya. Yang cacat nama OJK juga selaku otoritas jasa keuangan. Ukurannya seperti itu gitu loh. Ya. Bukan dipelihara, bukan disimpan yang seperti ini. Saya yakin itu ribuan pengaduan tentang Ada Pundi ada di OJK, tapi nggak ada ditanggapi. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika Anda mendapatkan ancaman seperti ini dari Ada Pundi, coba isi di kolom komentar. Habis itu stop pembayaran secara online, minta DC-nya untuk datang ke rumah. Ya, cuman itu jalan untuk penyelesaiannya. Anda nggak perlu takut. Mereka berkoar cuma di balik layar, mereka tidak akan berani muncul ke hadapan Anda. Ya. Jadi mungkin untuk hari ini cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda follow juga Instagram saya @medibroni. Ya. Yang penting ingat kata saya, lebih baik kita malu sesaat daripada hancur selamanya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, insya Allah ini bisa Anda selesaikan. Tapi kalau pikiran Anda panik, hati Anda tidak tenang, masalah sekecil apapun itu besar bagi Anda karena kepanikan dari pikiran Anda. Ya. Jadi pokoknya Anda support terus channel Solusi Utang ini. Semoga channel ini terus berkembang gitu loh. Bisa memotivasi, saya yakin banyak lagi orang yang diancam seperti ini. Coba Anda perhatikan surat yang dikirim Ada Pundi, samakan dengan yang saya munculkan di layar tadi. Silahkan gitu loh, dengan pikiran tenang, dengan pikiran terbuka. Kan logika Anda sudah jalan itu, coba Anda perhatikan. Pasti ada kesamaan dengan nama PT yang berbeda dan nama deflektor yang berbeda tapi dengan ID yang sama. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.